الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي السند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي الحافظ المحدث شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى النووي نفعنا الله بعلومه ونفعنا الله به وبعلومه ونفحاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قيوم السماوات والأرضين أي القائم بتدبيرهما وحفظهما وحفظ ما فيهما. Artinya al-qaimi zat yang tegak, bitadbirihima dengan mengatur keduanya langit dan bumi, wa hifdzihima dan menjaga keduanya, wa hifdzima fihima dan menjaga sesuatu yang ada pada keduanya langit dan bumi. Man qala ya hayyu ya qayyum, barang siapa yang mengatakan ya hayyu ya qayyum, adhaballahu anhu, niscaya menghilangkan oleh Allah anhu darinya orang, kulla hammin akan setiap kesusahan, wa huznin dan setiap kesedihan, wa ghammin dan setiap kegundahan, wa razaqahu dan memberi rezeki ya Allah akannya orang, min haitsu la yahtasibu dari sekira-kira tak menyangka atau tak menduga ya orang. Ini masuk pembahasan tentang keutamaan membaca ya hayyu ya qayyum. Di sini jelaskan bahwa siapa yang membaca ya hayyu ya qayyum, maka Allah akan hilangkan kesedihannya, kesusahannya dan kegundahannya. Dan Allah akan memberi rezeki orang tersebut min haitsu la yahtasib, tanpa ia duga. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian mereka, sebagian ulama, mangkola zalika, barang siapa yang mengatakan itu, siapa yang mengatakan ya hayyu ya qayyum, kulla yaumin setiap hari, arba'ina marratan sebanyak 40 kali, inda tulu'i syamsi ketika terbit matahari, ahyallahu qalbahu, niscaya menghidupkan oleh Allah akan hatinya orang, wa nawwara fikrahu dan memberi cahaya ia Allah akan pikirannya orang, wa yassara usrahu dan memudahkan ia Allah akan kesulitannya orang, wa antaqahu bil hikmati dan membuat bicara. Antaqahu, Allah membuat orang tersebut berbicara. Antaqahu dan membuat berbicara ia Allah akannya orang, bil hikmati dengan hikmah, wa syaraha dan menjelaskan atau menerangkan ia Allah bil ma'rifati dengan ma'rifah, sadrahu akan dadanya orang. Keutamaan yang kedua, kata ba'dul ulama, siapa yang membaca ya hayyu ya qayyum 40 kali ketika terbit matahari setiap hari, maka Allah akan menghidupkan hatinya, pikirannya akan diberi cahaya, kesulitannya akan dipermudah, dan ia akan Allah jadikan mengucapkan sesuatu, mengucapkan hikmah. Hikmah itu seperti kalam-kalam hikmah, kalam-kalam mutiara, kalam yang bijaksana, dan hatinya akan diterangi, akan dibuka dengan makrifah dari Allah. Wa qala Ja'far bin Muhammad, dan berkata Imam Ja'far bin Muhammad, ajibtu liman uliya min arba'in kaifa la yaqulu an arba'in. Ajibtu, aku heran, liman kepada orang mulia yang diuji ia orang bi arba'in dengan 4 perkara. Kaifa yaqulu, bagaimana lalai ia orang an arba'in dari 4. Man mulia bil ghammi, barang siapa yang diuji dengan kesusahan atau kegundahan. Kaifa la yaqulu, bagaimana tidak mengatakan ia orang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wallahu ta'ala yaqulu, sementara Allah ta'ala berfirman,
fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minina. Fastajabna lahu, maka memperkenankan kami baginya, wa najjaynahu, dan menyelamatkan kami akannya, minal ghammi, dari kesusahan, wa kadzalika, dan seperti itu, nunjil mu'minina, kami selamatkan orang-orang beriman. Wa man khafa syai'an, dan barang siapa yang takut akan sesuatu, kaifa la yaqulu, bagaimana tidak mengatakan ia orang, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu ta'ala yaqulu, sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fanqalabu bi ni'matin minallahi fadlan lam yamsashum su'. Fanqalabu, maka berubah mereka, bi ni'matin minallahi, sebab nikmat dari Allah, wa fadlin, dan keutamaan, lam yamsashum su'un, tidak menyentuh akan mereka oleh kejelekan. Wa man ukira bihi, dan barang siapa yang ditipu ia orang, kaifa la yaqulu, bagaimana tidak mengatakan ia orang, wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirun bil ibad. Wallahu ta'ala yaqulu, sementara Allah ta'ala berfirman, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Fawaqahu, maka menjaga ia Allah, maka menjaga akannya orang oleh Allah, sayyiati ma, akan kejelekan sesuatu, makaru, yang menipu mereka. Wa man raghiba fi syai'in, dan barang siapa yang menginginkan sesuatu, barang siapa yang menyukai sesuatu, kaifa la yaqulu, bagaimana tidak mengatakan ia orang, masyaallahu la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala yaqulu, sementara Allah ta'ala berfirman, fa'asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatika. Fa'asa, maka semoga, rabbi, Tuhanku, ayyutiyani, bahwa memberi ia akanku, khairan, akan lebih baik, min jannatika, dari kebunku. Ini perkataan Imam Ja'far bin Muhammad. Kalau tidak salah ini termasuk zuriyah Nabi. Beliau masyhur dengan gelar Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq. Beliau mengatakan, ajibtu liman uliya bi arba'in kaifa yaghfulu an arba'in. Kata beliau, saya heran, kenapa kok ketika seseorang ditimpa 4 hal, kenapa kok dia lupa dengan 4 hal lainnya? Biasa kita 5 ya, kita 5 perkara sebelum 5 perkara. Kalau ini tidak, kalau ini ingat 4 perkara ketika ditimpa 4 perkara. Yang pertama, man uliya bil ghammi, ketika kita ditimpa kesusahan, kita susah, kita sedih, kita gundah. Kata beliau, kaifa la yaqulu, kenapa ke orang tersebut bisa lupa membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau seandainya kita sedih, merasa susah, merasa gundah, perbanyak baca ini. Itu intinya. Banyak baca la ilaha illa anta subhanaka. Ini adalah bacaan Nabi Yunus ketika Allah Ta'ala yaqul, dan padahal Allah berfirman, ini ayat khitab ini ke Nabi Yunus ya. Jadi lahu tadi itu lahu baginya Nabi Yunus. Jadi intinya, kenapa kok orang yang susah, orang yang ditimpa sedih kok bisa lupa baca ini? Padahal ketika Nabi Yunus kesulitan aja beliau membaca ayat ini, sehingga Allah mengabulkan apa yang beliau inginkan. Wa man khafa syai'an, dan ketika takut kepada sesuatu, khawatir akan sesuatu, kaifa la yaqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata beliau, kalau seandainya takut, kenapa ke orang yang takut itu sering lupa membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil? Jadi kalau kita khawatir, takut, merasa takut ya, jangan lupa baca hasbunallah. Mau ujian takut, banyak baca nih. Bisa dapat ujian nih saat tidak juga kalau belajar ya. Takut misalnya apa itu, setan apa, khawatir, banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Pak dulu lama, istiqomahkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Saya dapat dari guru saya, itu baca jam 11 malam.
muzakaro kan pas ya selesai muzakaro dibaca subhanallah ni'mal wakil subhanallah. Salah satu faedahnya adalah mendapat rezeki min haitsu la yahtasib, memperlancar rezeki. Subhanallah 450 itu dikit ya, bentar ya. Insyaallah tidak sampai setengah jam baca subhanallah ni'mal wakil. Jadi kata Imam Ja'far bin Muhammad, ketika kita takut sesuatu, khawatir sesuatu, maka jangan sampai lupa membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa? Karena Allah berfirman, ketika orang baca itu faqalabu bi ni'mati minallahi fadlil lam yamsashu su, maka orang tersebut dengan adanya nikmat dan karunia dari Allah, maka takkan ada kejelekan, takkan ada keburukan yang bisa menyentuh mereka. Itu salah satu keutamaannya. Yang ketiga, waman ukira lagi. Waman ukira bihi waman ukira bihi, siapa yang ditipu. Kalau kalian ditipu, kaifa la yaqulu, kok bisa lupa orang tadi membaca wa fawidu amri ilallah innallaha basyirun bil ibad. Nah, kalau merasa ditipu atau ditipu, perbanyak baca itu. Fawidu amri ilallah, dan aku serahkan urusan kepada Allah, innallaha basyirun bil ibad. Allah itu Maha melihat kepada hamba-hambanya. Yang terakhir, wa man raghiba fi syai'in, siapa yang ingin sesuatu. Ingat, kalau raghiba fi itu artinya ingin atau suka. Tapi kalau raghiban artinya benci. Beda huruf jar bisa beda arti. Ketika seseorang suka sesuatu atau menginginkan sesuatu, kaifa la yaqulu, kenapa kok orang tersebut bisa lupa membaca masya Allah la quwwata illa billah. Makanya saya mobil kiai saya nih, mobil kiai saya di belakangnya ada tulisan masya Allah la quwwata illa billah. Tabarruk saya ya. Masya Allah. Itu apa ya? Terkadang kita kalau ikut kiai itu kena buya, guru-guru kita, yang penting percaya sebenarnya. Tak perlu banyak cincong, tanya apa tuh, ikuti aja. Asal yang baik, kalau yang jelek tak usah ikuti. Tuh, jadi empat hal ini ingat kata Imam Ja'far bin Ja'far bin Muhammad. Ketika kita ditimpa kesusahan, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika takut akan sesuatu, maka baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika ditipu oleh orang lain, maka membaca fawwidu amri ilallah innallaha basyirun bil ibad. Dan ketika ingin atau suka terhadap sesuatu, maka baca masyaallah la quwwata illa billah. Mudabbiril khalaiqi ajma'ina, lagi mengatur makhluk-makhluk semuanya. Ai artinya musarrifi umurihim, mengubah urusan mereka makhluk, ala wafqi masyiatihi, sesuai dengan kehendaknya Allah. Ala wafqi itu sesuai, ala wafqi masyiatihi, sesuai kehendaknya Allah. Min ijadin, nyatalah dari mengadakan, wa idamin dan meniadakan, wa iqain dan memberi, wa man'in dan mencegah, wa izazin dan memuliakan, wa izlalin dan menghinakan, wa sihatin dan sehat, wa maradin dan sakit, wa ghairi zalika dan selain itu. Ala hasabi ma taqtadihi hikmatuhul balighatu, sesuai dengan sesuatu yang menghendaki akannya sesuatu oleh hikmahnya Allah yang sempurna, oleh hikmahnya Allah yang sempurna atau oleh hikmahnya Allah yang luar biasa. Fayat bagi lil aqili, maka mesti bagi orang yang berakal, Allah yahtamma, bahwa tidak peduli ia akil, bi ahwalid dunya, dengan keadaan dunia. Bal, tetapi yusallima amrohu, menyerahkan ia akil akan urusannya akil, limaulahu, kepada Tuhannya akil. Nah, jadi seharusnya bagi orang yang punya akal, bagi orang yang punya otak, katanya sini, jangan terlalu banyak mikir. Kenapa? Karena semua yang terjadi sudah diatur oleh Allah. Jadi tak usah mikir-mikir perkara dunia. Loh, kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Gimana uang saya besok ya bisa makan tak ya? Tak usah mikir-mikir gitu.
Cukup serahkan saja sama Allah. Kama qala Syekh Abdul Hasani Al-Bakri nafa'anallahu bihi, ini syair dari Syekh Abu Hasan, ini dari Bahar Kamil ya. Sallim umuraka lil latifil alimi wa arih fuadaka min jami'il alami wa'lam bi annal amra laysa kama tasha bal ma yasha'ullahu ahkamu hakimi fatrab watib wansal humuma jami'aha innal humuma tuzilu lubbal hazimi la yanfa'ut tadbiru abdan ajizan fatrubhu tabqa fi na'imin daimin. Salim, serahkanlah olehmu umuraka akan urusanmu lillatifil alami kepada zat yang lembut, yang maha lembut lagi alim. Wa arifu adaka min jami'il alami, dan istirahatkanlah olehmu fuadaka akan hatimu min jami'il alami dari seluruh alam. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu bi annal amra, dengan bahwa sesungguhnya urusan laisa kama tasya, tiadalah ia urusan sebagaimana yang engkau kehendaki, bal ma yasha'ullahu ahkamu hakimi, tetapi sesuatu yang menghendaki oleh Allah, yaitu ahkamul hakim. Wat fatrib, maka bergembiralah, watib, dan baiklah, wansal humuma, dan lupakanlah olehmu akan kesedihan, jami'aha, seluruhnya kesedihan. Innal humuma, sesungguhnya kesedihan, tuzilu, ialah dapat menghilangkan, lubbal hazimi, akan hatinya orang yang teguh. La yanfa'ut tadbiru, tak bermanfaat oleh berfikir, oleh apa? Oleh mengatur. Abdan ajizan, akan hamba yang lemah. Fatrukhu, maka tinggalkanlah olehmu akannya tadbir. Tabqa fi na'imin daimin, niscaya kekal engkau pada nikmat yang kekal, nikmat yang selama-lamanya. Nah, ini bagus ya, nasihat dari Syekh Abdul Hasan. Kata beliau apa? Sallim umuraka lil latifil alami wa arih fuadaka fi jami'il alami. Kata beliau, serahkan saja urusan kita sama Allah. Jangan terlalu banyak mikir. Jangan terlalu banyak mikir apa kata orang, bagaimana ke depannya, tidak usah. Santai aja. Arif fuadaka, istirahatkan hatimu, kata beliau. Bagaimana di saat orang dia tu bilang ini saya Zat, bagaimana saat saya dihina Zat, bagaimana saat dia tu seuzur sama saya, biarkan aja lah. Dia juga kok yang capek. Gimana saat dia menghina saya Zat, alhamdulillah, nanti dia memberi pahala dia sama saya. Gimana saat saya tu udah baik Zat, tapi masih seuzur sama orang sama saya, biar aja lah. Santai aja, tak usah mikir. Bagaimana saat kalau saya belajar agama, gimana uang saya Zat, gimana saya bisa makan besok Zat, bagaimana saya bisa kasih makan suami saya besok Ustaz? Suami saya kan tak bisa apa-apa. Tak usah dipikirkan, santai aja lah. Kok kalian sibuk pula? Kata Hikam, ijtihaduka fima dumina, apa? Ijtihaduka fima dumina laka, wa taksiruka fima tuliba minka. Ijtihaduka fima dumina laka. Kalau tak salah ya, kau tak apa. Kalian bersusungguh terhadap sesuatu yang telah ditanggung. Wa taksiruka fima tuliba minka, tapi kalian lalai terhadap sesuatu yang itu dituntut kepada kalian. Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, itu adalah tanda bahwa hati kalian telah mati. Ingat, yang Allah tanggung adalah rezeki. Artinya kalau kita sangat bersungguh-sungguh mencari rezeki, padahal rezeki itu sudah ditanggung, dan kita lalai
mengerjakan sesuatu yang Allah tuntut. Apa yang Allah tuntut? Ibadah, belajar, mencari ilmu, mendalami agama, maka itu adalah tanda hati kalian sudah mati, katanya. Hati ya. Lagi saya bilang perbaiki niat. Dari sekarang perbaiki niat. Jangan kalian mencari sesuatu atau melakukan sesuatu karena dunia. Kenapa kalian belajar ilmu agama? Biar viral Ustaz, kalau saya jadi ustaz kondang Ustaz, biar diundang sana undang sini banyak duitnya Ustaz. Hati-hati, hati-hati, itu salah juga gitu ya. Tapi masih mendinglah daripada kalian meninggalkan agama, mencari sesuatu dan lain hal, mengorbankan agama untuk dunia, itu lebih parah lagi. Udah baca hikam kan? Kelas 3? Oh belum ya? Jadi itu tanda bahwa hatinya mati kita katakan. Wa'lam bi annal amra laysa kama tasha bal ma yasha'u Allah ahkamu hakimiyah. Yang kedua kata beliau, tak usah terlalu banyak pusing, ambil pusing. Kenapa? Karena sesuatu itu terjadi bukan sesuai dengan keinginan kalian, tapi sesuai dengan keinginan Allah. Bagaimanapun kita ingin seperti ini, tapi kalau Allah tidak mentakdirkan, bisa? Tidak bisa. Gimana nih Zat? Saya sudah menghafal, sudah hafal coba 100 bait ni alfiyah, jet biasa Ustaz. Tapi tidak pula hafal-hafal. Hafal yang 5, hilang yang 1. Hafal yang 1, hilang yang 5. Hafal yang 6, hilang 1 sampai 5. Santai aja lah. Tinggi nilai Zat, ya enggak lah. Itu sunat Allah tu ya. Tadi jangan terlalu. Makanya saya nak mau lanjut agama ni Zat. Tak paham saya. Udah berusaha mati-matian, saya tengah malam belajar, tak juga paham. Biar aja lah. Itulah kita. Mungkin Allah masih senang melihat kalian itu belajar sungguh-sungguh. Mana tahu seandainya Allah langsung memberikan pemahaman sama kalian, mungkin saja kalian tak belajar tengah malam. Mungkin kalian tak mau susah-susah belajar tengah malam. Makanya Allah tak langsung memberi kalian pemahaman. Itu di hikam juga tuh, dia syarah hikam. Kata Allah, saya sengaja tak mengabulkan doa hamba saya ini. Kenapa? Karena saya senang mendengar rintihannya tengah malam itu. Saya senang dia itu menangis di hadapan saya. Saya senang dia itu mengadu sama saya. Karena nanti kalau saya kabulkan doanya, dia tak lagi mau menangis. Makanya sengaja. Jadi bukan berarti ketika Allah tak mengabulkan doa kita berarti Allah tak sayang ya. Kita sudah taat, ibadah kita jalankan, apalagi kewajiban tepat waktu misalnya. Tapi kok kenapa doa kita belum dikabulkan? Itu bukan salah satunya. Husnuzan aja. Ini berarti Allah senang saya tengah malam ya. Husnuzan aja semua. Jangan hati ya, perbaiki hati. Ya Allah ini gimana lah? Saya sudah capek doa tak pula dikabulkan, hati-hati ya. Nanti bisa murtad pula. Ya udahlah, saya ganti Allah aja lah. Mencari Tuhan, para pencari Tuhan. Fatrib watsal hukuma jami'aha innal hukuma tuzilu lubbal hazimiyah. Santai saja, santuy. Kata ya, santai, gembira ya santai, gembira. Baik-baik aja lah sama orang, lupakan kesedihan. Tak usah sedih-sedih. Kenapa? Karena sedih itu membuat hati orang tertentu itu bisa hilang. Jadi kalau ada apapun dia wajar sedih. Sedih itu wajar, dapat misalnya musibah apa wajar. Cuman sedih itu jangan berlarut-larut. Sedih itu boleh. Hilang uang sedih atau gembira lagi sudah. Udah berharap nih, besok orang tua datang nih. Ternyata sudah sampai jam 12 sudah tutup gerbang, belum ada orang tua. Sedih sekelas saja tuh, gembira lagi. Loh kok gembira kamu udah ada uang? Kan ada kawan saya yang datang orang tuanya, kan bisa minta sama dia. Santai, takkan mati dengan orang tua yang datang. Sempat nanti tidak ada kawannya mau mengutangkan uang ya sama dia, bilang sama saya suruh saya mengutangkan ke dia. Jadi santai aja, fatrok kata beliau ya, gembiralah, gembira, hidup itu gembira. Masa orang bisa gembira karena melakukan maksiat kepada Allah, tapi kalian yang berjalan di jalan agama ini, yang berusaha mengikuti apa yang Allah perintahkan, masa kalian tidak bisa gembira? Santai aja. Pas di kelas tidak paham Ustaz, muzakarah
Muzakarah tak paham juga, selesai muzakarah tambah lagi dikit. Tak paham juga, sudahlah tutup doa, ya Allah inilah kemampuan saya ya Allah. Tolonglah mungkin ada sesuatu yang salah dikit. Perbaiki ajalah zikir, istighfar itu. Mana tahu kan? Tiba-tiba udah tamat besok PDF, langsung semua bisa paham kan? Nah, cobalah baca mahali itu, tak paham kemarin, coba aja lah langsung paham. Kok mudah agaknya ya? Dan tak mustahil ya, banyak ulama-ulama seperti itu. Kenapa syaratnya itulah karena beliau itu memang niat belajarnya bagus, niat belajarnya tulus dan benar-benar taat sam'an wa ta'atan kepada gurunya. Itulah kuncinya. IQ itu tak bisa paksakan ya. Kadang IQ-nya terlahir misalnya IQ-nya cuma 10 misalnya. Orang ngomong 5 menit baru dia paham. Oh itu dia bukan tadi. Ada kawan saya tuh, guru cerita, ketawa kami semua, dia diam aja. Udah diam semuanya baru dia ketawa sendiri. Apa tanya? Baru paham saya. Tuh sinyalnya bermasalah. Santai aja. La yanfa'u tadbiru 'abdan 'ajizan fatrukhu tabqa fi na'imin da'imin. Tak ada gunanya banyak atur ini, banyak ini, tak usah. Kita boleh meminta sama Allah, kita boleh meminta, mempunyai keinginan, tapi jangan terlalu menggebu-gebu. Ketika ternyata keinginan kita tak dikabulkan sama Allah, mungkin ketika kita dikabulkan mungkin ada hal-hal yang tak baik. Makanya mungkin sengaja Allah tidak kabulkan doa kita. Intinya itu tadi, fatrab watib wansal umuma. Santai saja, gembira saja. Wakila sayakunu ma huwa kainun fi waqtihi wa akhul jahalati mutmibun mahzunun wa la'alla ma takhshahu laysa bikainin wa la'alla ma tarjuhu laysa yakunu. Sayakunu ma huwa kainun fi waqtihi, akan datang sesuatu yang ada pada waktunya. Semuanya akan indah pada waktunya. Gimana nih? Saya tidak pahamnya. Tenang bro. Saya kuno mangwa kainan fi waktihi. Apa artinya itu? Entahlah, saya lupa juga. Penting itulah kata Ustaz tadi. Bagusnya kata-kata penjara. Wa akhul jahalati mut'imun wa mahzunu. Dan saudaranya kebodohan itu ialah bercapek-capek dan bersedih-sedih. Ini intinya apa ya? Maksudnya bercapek-capek, berletih-letih dalam urusan dunia ya. Bukan berarti maksudnya berletih-letih dalam akhirat, enggak. Berletih-letih bi ahwalid dunya, ingat di atas tadi itu. Fa yanbaghi lil akili alla yahtamma bi ahwalid dunya, itu kuncinya. Kalau dalam masalah dunia tak usah banyak pikir. Lo gimana nih saat saya mau belajar agama terus tapi duit saya tidak ada, itu insyaallah pasti ada jalannya. Gimana nih saat saya mau belajar agama tapi orang tua saya tak mampu, pasti ada jalannya. Gimana nih saat saya mau dalami agama tapi apa masalahnya? Tapi itulah Zat, hati saya ini belum terbuka lagi. Zat, buka hati kamu. Minta pisau sama dapur. Tak usah banyak mikir ya, takut saya. Nah, banyak-banyak baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Takut saya tidak paham, siapa bilang kamu tidak paham? Setan itu. Kalau ada yang bisa sama kamu, jangan lagi itu, tidak bisa. Nah, itu setan balik itu. Mau bilang syaitan, ludahi ke kiri. Kalau dia di kiri, kalau dia kanan, ludahi sebelah kanan. Insyaallah pergi dah tu.